saya Titikus Bardiati. Saya dari Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Saya menempuh S1 di Universitas Airlangga di Departemen Antropologi, meminati bidang antropologi Ragawi yang waktu itu dikelola atau diampu oleh Profesor Glinka dari guru besar kita dari Polandia. Di sanalah awal saya kemudian menggeluti antropologi Ragawi hingga sekarang. Kemudian bersama Prof. Glinka saya merancang studi lanjut seperti halnya dua asisten yang lainnya. Saya adalah asisten kedua dari 3 asisten yang dididik oleh Profesor Glinka. Saya mengambil studi genetika populasi sebenarnya, dan saya diminta Prof. Glinka disarankan sebenarnya untuk ke Jerman. Dan kemudian dari sanalah saya memulai menapak mulai dari belajar bahasa sampai kemudian kontak dengan beberapa profesor di sana, dan akhirnya saya berhasil mendapatkan DAAD scholarship, dan saya belajar di Jerman di Hamburg University. Profesor Glinka menginspirasi saya untuk mempelajari antropologi Ragawi karena pertama, antropologi Ragawi tidak ada di Indonesia, sehingga saya harus menempuh kuliah lanjut itu di luar negeri. Yang kedua, karena saya menyukai biologi kebetulan, dan kemudian antropologi Ragawi itu banyak bersinggungan dengan biologi, banyak bersinggungan dengan kedokteran, banyak bersinggungan dengan geologi dan beberapa ilmu yang lain. Intinya adalah bahwa Ragawi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus terkait dengan beberapa mata kuliah atau beberapa bidang ilmu yang lain. Nah, kemudian dari sana Prof. Glinka memberi pengertian, ini loh, seperti ini loh Ragawi itu belajarnya adalah seperti ini dan sebagainya. Dan waktu itu masih ada bagian antropologi Ragawi di UGM ya, di bawah Profesor Tengku Yaakob yang bisa kita ini, tetapi tidak sebagai program studi. Sehingga kemudian Prof. Glinka dan saya merancang untuk ke Jerman itu, dan saya berhasil kembali dengan gelar doktor, Dr. Phil, ke Indonesia, dan bersama dengan 2 rekan saya asisten Profesor Glinka yang lain, kita membangun antropologi Ragawi di Universitas Airlangga. Lantas Universitas Airlangga menjadi satu-satunya saat ini yang menyelenggarakan pendidikan antropologi Ragawi, dan ada di bawah satu departemen dengan antropologi sosial budaya di UNER ini. Belum ada setahu saya tempat lain yang mengembangkan. Tentu saja kalau misalnya ada, kita akan sangat senang bisa berkolaborasi. Sejak kembali dari Jerman, beberapa mata kuliah yang dulu hanya berjumlah 5 di waktu saya masih mahasiswa Prof. Glinka, dan kemudian kami bertiga sekolah. Kemudian ketika kita kembali, termasuk saya kembali dari sekolah, kemudian kita mengembangkan mata kuliah sesuai dengan keilmuan kita yang kita dapatkan di sekolah lanjut. Nah, salah satunya yang kemudian kita kembangkan dan sekarang menjadi salah satu andalan kita adalah antropologi forensik. Antropologi forensik ini sangat diperlukan oleh kepolisian, termasuk yang di Pusdokes ya, Pusat Kedokteran Kesehatannya Kepolisian, di mana DVI, Disaster Victim Identification, itu banyak sekali bersama dengan kami di antropologi forensik, karena dalam protokol mereka antropologi forensik harus ada dalam satu tim forensic sciences ketika ada identifikasi. Tentu saja bergantung pada keilmuan dan kepentingan identifikasinya itu. Mata kuliah lain yang saya ampu yang kemudian menjadi, bolehlah saya sebut sebagai kepakaran, itu adalah paleoantropologi, mengingat bahwa Indonesia ini sangat luas dan kekayaan fosil yang menceritakan tentang perkembangan evolusi manusia itu sangat banyak, sementara yang berminat ke sana sangat sedikit, dan itu yang kemudian juga kita kembangkan di Departemen Antropologi Universitas Airlangga. Paleoantropologi mencakup beberapa hal, dan itu kemudian
kita kembangkan lagi dengan mata kuliah yang lain, dikolaborasikan dengan beberapa mata kuliah yang lain seperti bioarkeologi, karena temuan-temuan hasil ekskavasi yang sifatnya adalah human remains itu seringkali tidak terekspos. Nah, dengan adanya kami yang di UNER ini yang mempelajari antropologi Geragawi, kita bisa membantu temuan-temuan arkeologis yang bersifat human remains untuk diidentifikasi. Termasuk tadi kalau misalnya ada persoalan-persoalan forensik yang terkait dengan human remains, maka kamilah yang seringkali diminta bantuan untuk bisa mengidentifikasi. Kepakaran yang lain itu adalah tadi sudah saya sebutkan ada bioarkeologi, yang ketiganya ini saling menopang antara paleoantropologi, antropologi forensik dan juga bioarkeologi, termasuk di dalamnya kita juga belajar paleopatologi yang mempelajari tentang bagaimana perkembangan penyakit, termasuk penyakit infeksius atau penyakit yang sifatnya degeneratif terkait dengan perkembangan budaya. Dulu waktu sebelum kuliah memang diselenggarakan mata kuliah di Fakultas Kedokteran ya, karena kita memang beririsan dengan kedokteran. Di kedokteran saya pernah mengampu mata kuliah di Departemen Anatomi dan Histologi untuk S2, karena saya juga waktu masih belajar di S1 sempat juga mengambil mata kuliah di sana sebagai bagian dari tambahan mata kuliah kami yang belajar antropologi Geragawi. Nah, kemudian saya sempat juga mengajar di S3 Fakultas Kedokteran bersama Dr. Pariani di bidang kemasyarakatan di sosial budaya. Tapi sekarang mata kuliah itu sudah tidak ada lagi, jadi saya tidak lagi mengajar di FK. Sementara di Departemen Histologi saya juga tidak lagi mengajar di departemen tersebut. Karena di antropologi Geragawi itu ada dua sisi, yang satu adalah katakanlah manusia hidup terkait dengan misalnya stunting, misalnya dengan tumbuh kembang, sementara yang lain adalah yang berkaitan dengan orang mati. Nah, saya lebih memilih atau minat saya lebih ke orang mati, jadi saya mempelajari forensik dan penelitian-penelitian saya tentu saja juga terkait dengan forensik dan juga bioarkeologi yang karena selama ini juga bergaul bersama dengan para arkeolog yang kadang-kadang menemukan human remains dan kadang-kadang bersama kami bekerjasama untuk mengidentifikasi human remains tersebut. Dan ini tentu saja sangat menarik. Di sisi lain, penelitian-penelitian semacam misalnya bagaimana stigma, ini tentu saja agak beda dari antropologi Geragawi yang minat saya sebagai orang mati, tetapi di sini saya terkait dengan penyakitnya gitu ya. Jadi misalnya karena di tempat kami di Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian itu kita punya human remains yang salah satunya kita deteksi berpenyakit lepra. Kemudian kita mulai tertarik ya. Jadi saya dengan teman-teman di museum kemudian mulai mempelajari lepra itu seperti apa dan sebagainya, dan tentu saja pada manusia hidup juga, walaupun kita punya yang dalam bentuk skeleton atau rangka, tapi kita juga kemudian mempelajari kenapa Indonesia masih tetap juara 3 gitu ya untuk kasus lepra gitu. Dan kita berusaha untuk melihat kalau dari sekarang sampai dulu, atau dari dulu sampai sekarang bagaimana kaitannya dan sebagainya. Tentu saja ini agak susah bagi kami karena ini terkait dengan banyak teknologi yang tentu saja di fakultas kami yang sosial politik itu agak beda gitu ya. Nah, dengan demikian kemudian kita mulai bekerja sama dengan tempat-tempat lain, misalnya seperti kalau di UNER itu ada ITD itu dan Institute of Tropical Disease. Jadi kita bekerja sama dengan mereka untuk misalnya membuat penelitian atau mencoba mengetes melalui molekular atau DNA-nya apakah iya ini betul lepra dan sebagainya, dan kemudian kita mulai bekerja lanjut tentang lepra itu.
Nah di UNER ini uniknya adalah di Departemen Antropologi kami tidak ada arkeologi gitu ya. Tapi untuk kasus khusus identifikasi human remains itu berarti kita harus mengikuti polanya arkeologi gitu ya. Jadi kemudian kadang-kadang mahasiswa kami ajak untuk menggali, tentu saja melibatkan bidang ilmu lain yang terkait ya, misalnya seperti arkeologi, geologi, atau zoologi atau zooarkeologi dan sebagainya, dan itu membuat mahasiswa semakin lengkap ya pengetahuan terkait dengan paleoantropologi. Nah di sana kadang-kadang kita mempelajari bagaimana cara ekskavasi yang memang bukan ini kita ya, bukan kompetensi antropolog tapi dari arkeolog gitu. Nah nanti dari hasil dari ekskavasi itu apa yang bisa kita analisis. Kalau misalnya ketemu human remains itu berarti mahasiswa akan belajar juga bagaimana cara menganalisis human remains di lokasi di situs gitu. Nah kemudian kadang-kadang karena Indonesia ini sangat kaya dengan situs dan bakal situs, kalau sudah ditemukan itu bisa jadi menjadi situs, tapi kalau belum bisa jadi bakal situs gitu ya, yang barangkali suatu saat bisa ditentukan ini adalah situs kalau ditemukan sesuatu. Nah kadang-kadang kita punya gambaran, mencari di literatur, peta atau apa yang kira-kira mengandung temuan-temuan rangka gitu. Nah kadang-kadang kita menemukan gua-gua yang potensial gitu ya. Nah sudah beberapa kali dan kita menemukan punya langganan gua gitu ya di selama ini untuk ekskavasi bersama mahasiswa berlatih untuk menganalisis human remains. Nah di sanalah kadang-kadang mahasiswa bekerja, kita yang mengamati kan ya, dosennya yang melihat sampai tertidur gitu kadang-kadang, pengalaman saya sih. Nah kadang-kadang ya di sebelahnya ya harus ada barang yang harus kita amati kan, karena kalau misalnya nemu human remains itu berarti ini adalah kesempatan besar buat kita untuk menganalisis, karena memang temuan human remains buat kita sangat berharga itu sebagai antropolog ragawi dan tentunya di bidang bioarkeologi dan paleoantropologi. Nah kadang-kadang ya lucu juga gitu, mahasiswa mengingatkan, bu di sebelahmu ada apa gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir dia guyon aja, tapi kadang-kadang juga mahasiswa ada yang agak punya sense itu ya. Jadi kadang-kadang saya diingatkan untuk ini itu dan sebagainya. Tapi dididik sebagai antropolog memang kita selalu sangat berhati-hati di wilayah luar gitu, apalagi di alam gitu, dan kita selalu mendengarkan apa kata penduduk setempat untuk tidak melakukan ini dan itu atau harus melakukan ini dan itu. Sehingga kalau misalnya pengalaman di gua dan sebagainya sampai tertidur, dan kadang-kadang banyak memang kejadian itu, tapi tidak terlalu mengganggu kami. Karena kita sering ekskavasi atau kita sering ke lapangan ya, dari dulu dari para dosen yang lain dari sosial budaya juga. Nah kita punya namanya barang-barang etnografi gitu ya, jadi di antropologi disebutnya itu. Nah barang-barang etnografi ini macam-macam yang kita punya, yang dimulai dari almarhum Dr. Adi Sukadana dulu, kemudian dosen-dosen kami yang lainnya. Nah itu kita kumpulkan, waktu itu dikumpulkan di ruang departemen, tapi semakin lama semakin banyak, tidak cukup gitu ya. Akhirnya kemudian kita diberi ruangan di gedung B, di FISIP, dan di situ ada beberapa ruang yang bisa kita gunakan untuk menyimpan dan memamerkan koleksi. Lantas punya ide apakah tidak lebih baik kita buat museum gitu ya. Jadi pada tahun 2005 kemudian waktu itu Pak Yusuf Ernawan mempunyai ide untuk mendirikan museum, dan museum itu adalah disebutnya museum etnografi ya. Kemudian karena Pak Yusuf sekolah lanjut, ini dipegangkan ke saya gitu, dilimpahkan untuk mengelola. Nah kemudian dari mengelola hasil barang etnografi itu kita tingkatkan untuk dari pameran ke pameran, karena kita termasuk dalam anggota
asosiasi museum di daerah juga dan juga di tingkat nasional. Dan berarti waktu itu ada program-program pameran, setiap tahun ada pameran di mana dan itu membuat kita kemudian mulai berpikir kalau misalnya ini dikembangkan lagi kan jauh lebih bagus ya, bermanfaat gitu. Nah suatu saat saya memberanikan diri ketemu Pak Dirjen Kebudayaan yang adalah sebenarnya kolega saya sendiri di FISIP ya, Prof. Kajung Marijan. Tapi waktu itu di akhir masa masa tugasnya itu. Jadi kemudian sama Prof. Kajung saya dipersilahkan untuk langsung menghubungi ke direktorat di PCBM. Waktu itu masih ada Pak Dr. Hari Widianto, sekarang sudah guru besar. Nah, Pak Hari Widianto, kemudian dengan Pak Hari Widianto kita mencoba untuk mengolah dan mengelola ruangan yang kecil terbatas. Waktu itu 2015 dan kami mendapatkan bantuan dari PCBM untuk mengelola museum dan dibesarkan menjadi tematik gitu ya. Lalu tema yang kita ambil karena waktu itu yang paling tertarik adalah karena concern keahlian kita ya, tadi saya sebut kepakaran di bidang dunia orang mati atau dunia bawah tanah gitu ya. Nah itu akhirnya kemudian kita punya ide bagaimana kalau kita sebutnya tetap museum etnografi tetapi di belakangnya ada pusat kajian kematian juga sebagai salah satu riset group yang dikembangkan di FISIP UNER. Nah di 2015 akhirnya museum direnovasi dengan tematik tadi kematian dan itu kemudian selama 3 tahun berturut-turut kami mendapat bantuan dari kementerian untuk mengembangkan museum etnografi dan pusat kajian kematian. Isinya bukan barang-barang seperti yang dibayangkan kalau orang berpikir kematian adalah semacam peti, semacam apa dan sebagainya yang atau hantu atau apa ya. Nah, kita mencoba untuk menggeser persepsi tentang kematian itu apa. Tentu saja tidak mudah karena orang lalu berpikir mengapa kematian, urusan orang hidup aja banyak gitu ya. Tetapi justru kematian tidak pernah dilirik untuk dipermasalahkan dalam tanda petik gitu ya. Karena ternyata kalau misalnya kita sadar justru kematian itulah barang paling besar atau peristiwa paling besar dalam sebuah life cycle itu. Dan di negeri kita ritual-ritual kematian itu ternyata banyak sekali dan memakan banyak dana dan itu membuktikan bahwa kematian memang suatu peristiwa besar dalam deretan life cycle. Nah, kemudian setelah mendapatkan itu dan kita tetap kekeh gitu ya di topik kematian, lantas kita mulai mengembangkan isinya tidak harus yang bersifat ini ya, karena kita juga berprinsip pada museum itu harus memenuhi 3 kriteria gitu, sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat penelitian, tapi juga sebagai tempat rekreasi. Maka tidak harus serius-serius gitu ya. Artinya kalau misalnya kematian kita tidak akan ngomong tentang hantu, ngomong setan, tentang apa yang terkait dengan kematian yang seringkali ada di kognisi kita gitu ya. Nah akhirnya kita mulailah mencoba menggali topik-topik yang terkait dengan kematian apa saja, ternyata banyak banget dan di Indonesia sangat kaya dengan itu. Maka berbahagialah kami mendapatkan tema kematian itu untuk museum ini. Dan di tempat kami kita sajikan beberapa contoh-contoh kematian di tradisi kematian ritual di Indonesia, di Nusantara ini yang kaya, misalnya yang besar seperti Toraja, siapa yang tidak kenal gitu ya. Terus kemudian Sumba itu punya tradisi kematian atau ritual kematian yang juga sangat menarik, tamu dan sebagainya. Juga baru-baru ini kita juga ke NTT lagi, ke Bajawa dan melihat betapa menariknya persoalan kematian yang ternyata tidak semudah orang mati lalu dikuburkan gitu ya, tapi berkaitan dengan sosial masyarakatnya, berkaitan dengan struktur pemikiran mereka, berkaitan dengan kosmologi pemikiran mereka dan sebagainya, dan itu tentu saja sangat menarik gitu ya dan selalu berubah-ubah. Akhirnya kita juga mendapat perhatian dari beberapa pihak untuk menambah koleksi. Misalnya kami juga punya koleksi semacam peti mati yang pernah dipakai gitu. Jadi orang memandang ini kok peti mati, tapi itu adalah bukti otentik bahwa peti mati pun bisa menjadi bahan kajian gitu ya. Dan kemudian kita juga dipinjami beberapa rangka gitu ya. Dan salah satunya atau beberapa hal sudah
menjadi skripsi mahasiswa gitu, dan sangat menarik dan menjadi masukan baru untuk para peminat antropologi forensik, bagaimana cara mempelajari misalnya kalau mayat itu terbakar, apa yang harus dilihat, bagaimana cara mengidentifikasinya. Kemudian kalau misalnya ada bekas luka itu kita di tengkoraknya misalnya kita bisa melihat ini tengkorak ini lukanya karena pisau satu mata atau dua mata gitu, atau mananya yang lebih dulu mengenai dia mati karena pisau itu atau bagaimana gitu, itu juga bisa dipelajari. Lantas kita juga menemukan beberapa tengkorak dengan penyakit gitu ya, dan kita akhirnya tahu oh ternyata kalau penyakit ini itu bisa diamati di tengkorak. Misalnya orang tidak akan paham kalau sipilis itu bahkan bisa sampai ke tulang gitu hasilnya itu, dan kita bisa melihat gitu, dan itu bisa kita kita buktikan ketika peristiwa-peristiwa masa lampau diwarnai dengan banyak sipilis di di bagian-bagian rangkanya. Nah itu menunjukkan bahwa suatu saat di waktu-waktu tertentu memang ada penyakit itu yang melanda di Nusantara kita ini. Akhirnya ada pihak komunitas yang memang pecinta museum diam-diam menilai kita gitu ya, datang tapi sebagai pengunjung biasa. Oh ya, perlu kita ketahui dulu waktu belum direnovasi paling pengunjungnya cuma 10 ya, 20 lah maksimal dalam 1 tahun gitu. Nah kemudian ketika kita sudah membongkarnya kemudian menjadi lebih menarik, lebih ini pengunjungnya bisa lebih dari berapa 1000 lebih gitu ya dalam 1 tahun, dan itu menunjukkan bahwa peminat sebenarnya ingin juga melihat museum gitu ya. Apalagi kalau judulnya aneh gitu ya, kematian gitu, itu orang pasti takut-takut bagaimana gitu. Nah seperti itu. Nah oleh komunitas ini namanya komunitas jelajah, mereka diam-diam menilai gitu seberapa banyak dia lihat buku tamunya, siapa yang datang, berapa dari mana-mana dan sebagainya. Kemudian apa saja yang disajikan dan keunikan apa yang ada di museum tersebut, dan kami dinilai menjadi museum unik dalam kategori unik ya, temanya kematian, dan itu baru satu-satunya di Indonesia waktu itu. Barangkali sekarang sudah ada yang lain, tentu saja kita sangat senang kalau misalnya ada yang lain dengan tema yang sama. Kemudian berdasarkan keunikan itu kita mendapatkan penghargaan nasional dari komunitas jelajah bekerjasama dengan beberapa stakeholder, dan dari sanalah kemudian kita diwawancara oleh Geek Andy dalam acara itu, dan bersama beberapa museum-museum yang dinyatakan menang dengan kategori yang berbeda. Sebagai antropolog ragawi yang mendalami antropologi forensik, saya mulai dikenal bersama teman-teman. Jadi waktu itu kita ada pelatihan di Belanda di tahun 2003 bersama dengan beberapa teman di seluruh Indonesia. Kita dididik, dilatih bersama polisi juga di Mabes Polri, dari Pusdokes dilatih di Belanda. Nah dari sana kemudian kita balik, ada pelatihan di VI karena waktu itu tahun-tahun itu Indonesia sangat banyak sekali mengalami bencana ya. Nah terus karena kita punya pandangan atau punya pegangan terhadap protokol Interpol yang ada di Lyon, maka kita menggunakan itu sebagai dasar bagaimana kita mengidentifikasi. Lalu tahun 2006 kita semua dilatih, orang-orang yang sebagian besar yang waktu itu dilatih di Belanda, kemudian kita dilatih di DVI. Dikenalkanlah kita kepada konsep DVI, Disaster Victim Identification. Kita bekerjasama lagi-lagi dengan kepolisian yang waktu itu kita dilatih oleh pihak Singapura dan pihak Australia untuk tahu masing-masing tugas kalau misalnya ada disaster gitu. Bagaimana cara manajemennya, bagaimana cara menangani, waktu kapan kita harus ada dan sebagainya. Intinya adalah kemudian kita dilatih gitu ya, bersama. Dan dari hasil pelatihan di Singapura waktu itu tahun 2006, kita kemudian diminta untuk menyebarkan itu semua ke seluruh Indonesia. Dan waktu itu ada 2 kali pelatihan di Bandung dan kemudian di Surabaya. Dan kemudian kecil-kecil yang lainnya, dan intinya adalah kemudian setiap orang tahu karena waktu itu pelatihan melibatkan sampai ke first responder dan juga masyarakat umum.
termasuk wartawan dan sebagainya. Nah, dari sana kemudian mulailah antropologi forensik itu dikenal, bahwa kemudian kita dibutuhkan kalau mayat, jenazah itu sudah tidak lagi bisa dikenali aspek demografisnya gitu ya. Jadi misalnya tidak lagi bisa dikenali wajahnya, tidak bisa lagi dikenali sidik jarinya, tidak bisa lagi dikenali kelaminnya misalnya. Dan di sana katakanlah kalau misalnya jenazah itu sudah hancur, sudah dekompos lebih jauh gitu ya, sudah membusuk lebih jauh, maka yang harusnya hadir di sana adalah antropolog forensik gitu. Jadi saya guyon sama anak buah saya atau sama mahasiswa, kalau sudah bentuknya elek, tinggal tulang, itulah bagian kita itu. Nah kemudian dari beberapa peristiwa disaster yang ada di Indonesia, kami dilibatkan, diminta tolong oleh DVI untuk terlibat dalam beberapa kasus. Misalnya waktu itu kapal tenggelam Senopati Nusantara, itu yang kasus pertama yang saya ingat kita dilibatkan oleh bekerjasama dengan IKF Universitas Airlangga. Waktu itu di sana senternya kasus kapal tenggelam Senopati. Kemudian beberapa lainnya lagi adalah peristiwa Sukhoi pesawat itu ya, dan juga yang terbesar itu yang AirAsia, kemudian yang kapal Mandiri yang ada di Gresik, dan beberapa peristiwa lain yang membutuhkan kelengkapan identifikasi. Artinya mulai dari seorang dokter sampai seorang antropolog gitu. Dan semakin lama kita terlibat dalam sebuah identifikasi, semakin banyak yang harus kita pelajari memang. Dan itu menunjukkan bahwa masih perlu banyak yang harus kita pelajari untuk menunjukkan bahwa kepakaran kita adalah antropologi forensik misalnya.